Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik semua ya pastinya, semangat. Nah, udah yang tahu ya kalau hari Senin ini memasuki pelajaran apa? Pelajaran Bu Guru, yaitu pelajaran pemrograman algoritma. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau sebelum kita masuk berdoa, terlebih dahulu saya akan memberikan suatu motivasi atau pencerahan. Pasti semuanya tahu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'malu binniyat. Ada yang tahu ya artinya? Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, misal ketika kita di dalam pembelajaran, kita memulai semuanya dengan niat dan mengharap agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita serap materi-materinya, maka semuanya harus diawali dengan niat. Nah, oleh sebabnya mengapa artinya innama a'malu binniyat? Agar segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jikalau niat kita ingin belajar, maka akan mendapatkan hasil, yaitu tentang pengetahuan. Nah, sekarang yaitu selanjutnya kita akan berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoanya. Nah, berdoa selesai ya. Semoga doa yang kita baca hari ini atau ini tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu saya akan mengabsen satu persatu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Oke, saya akan absen. Yang pertama, Adli masuk ya. Kino masuk ya. Ajah masuk. Nijar masuk ya. Terus Iva masuk. Rifka masuk ya. Oke, berarti yang nggak masuk hari ini, dua orang ya. Ada yang tahu alasannya kenapa nggak masuk? Bawa surat ya? Oke, kita akan masuk ke dalam pembelajaran ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pemrograman algoritma hari ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa sih definisi algoritma itu. Terus yang kedua, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih itu flowchart atau pseudocode. Nah, flowchart sama pseudocode ini yaitu salah satu jenis pemrograman algoritma. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang apa struktur atau struktur-struktur dalam algoritma itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran pemrograman algoritma, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi algoritma, saya akan menjelaskan tentang struktur algoritma, saya akan menjelaskan tentang gambaran dan contoh algoritma. Selanjutnya saya akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya saya akan memberi tugas kepada kalian. Nah, tugas ini bisa jadi satu kelompok atau individu ya. Nanti saya jelaskan di bagian akhir. Oke. Ada yang tahu algoritma itu apa? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Jangan takut salah. Yang penting kalian menyampaikan pendapat kalian tentang algoritma itu apa sih? Nah, oke, Kino, silakan angkat tangan. Ya, kurang mendekati ya. Intinya nggak ada yang salah dalam sebuah jawaban itu, tapi kurang sempurna atau kurang pas. Ada yang lain? Fani? Nijar, ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan ya, masuk ke dalam definisi algoritma. Nah, algoritma merupakan fondasi yang harus dikuasai oleh setiap orang yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan secara struktur, efektif, dan efisien. Nah, itu adalah merupakan tentang algoritma.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa algoritma yaitu suatu teknik penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam jumlah atau kata terbatas tetapi tersusun secara logis dan sistematis. Jadi algoritma itu suatu sistem langkah-langkah yang terstruktur dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam jumlah terbatas dan tersusun secara sistematis dan logis. Jadi algoritma ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah komputer. Nah, jadi algoritma ini sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan kata terbatas tetapi secara logis dan sistematis. Nah, selanjutnya yaitu jenis pemrograman dasar. Jenis pemrograman dasar ini yang saya bahas hari ini ada dua, yaitu flowchart sama pseudocode. Yang pertama, flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol. Jadi flowchart ini yaitu menggunakan simbol, di mana simbol-simbol ini sebagai acuan atau sebagai alur dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam algoritma. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan flowchart ini menunjukkan alur-alur atau langkah-langkah berupa simbol dalam sebuah algoritma. Oke. Nah, silahkan dilihat ya. Kalau perlu dicatat tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol. Simbol-simbol dalam algoritma ada beberapa ya, ada banyak ya. Oke. Yang pertama yaitu simbol bangun datar yang sering dinamakan dengan terminator atau pemulaan akhir program. Jadi terminator ini digunakan sebagai awal kita dalam menentukan alur program atau alur flowchart sampai akhir. Jadi digunakan sebagai tanda start atau end. Start itu mulai, sedangkan end itu akhir. Selanjutnya yaitu garis atau yang kita sering sebut dengan line ya. Itu sebagai alur atau aliran dalam sebuah pemrograman itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu segi 6. Bangun datar segi 6 ini sering disebut dalam preparation dalam algoritma ini. Nah, preparation ini yaitu fungsinya sebagai pemberian harga awal. Selanjutnya yaitu segi 4, bangun datar persegi ya. Nah, proses namanya dalam sebuah algoritma yaitu disebut proses. Proses yaitu perhitungan atau proses pengolahan data. Di mana proses pengolahan data ini sebagai pengolahan data apa yang kita masukkan tadi. Nah, jika kita inputkan tadi misal panjang sama lebar. Jadi di mana proses itu menunjukkan rumus dari panjang mencari luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Nah, itu. Nanti yang kita masukkan yaitu dalam proses itu rumus. Nanti L sama dengan P kali lebar, panjang kali lebar. Selanjutnya yaitu jajar genjang ya. Nah, jajar genjang ini namanya dalam flowchart disebut dengan input atau output data. Selanjutnya yaitu preferential progress atau subprogram. Permulaan program, proses menjalankan subprogram. Itu yaitu fungsinya. Selanjutnya yaitu segi 4 miring ya ini. Atau dalam sebuah flowchart algoritma ini disebut dengan decision atau perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya on-pack connector yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Selanjutnya yaitu off-pack, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Oke, yang kita bahas tadi ini yaitu tentang flowchart. Ada yang tahu atau ada yang kurang paham flowchart?
saya urut ya, biar kalian lebih memahami lagi. Kalau ada yang nggak paham silahkan ditanyakan. Kalau sudah paham saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, Nidjar, apa itu flowchart? Oke, pintar. Nah, ini sampaikan aja tadi. Flowchart merupakan alur dalam, ya, betul. Belum mendekati. Kata penjelasannya sempurna dalam. Sip. Cuma kurang pas ya jawabannya. Cuma jawaban itu nggak ada yang salah karena kita berpendapat sesuai dengan apa yang kita cerna. Tapi ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saya kasih intinya ya. Jadi flowchart ini suatu alur atau suatu bagian yang menunjukkan alur yang sistematis dalam keseluruhan yang digunakan di dalam pemrograman. Flowchart ini berbentuk simbol-simbol yang menunjukkan alur atau jalannya suatu pemrograman. Nah, ini yaitu contoh flowchart. Selanjutnya yang kita bahas yaitu contoh flowchart. Jadi silakan melihat. Nah, yang pertama, mulai di sini yaitu mulai yaitu menunjukkan start. Misal kita akan menghitung luas persegi panjang. Nama tipe, nama fungsi yang akan digunakan di dalam algoritma. Bagian deskripsi. Nah, deskripsi berarti penjelasan ya atau rincian yang sangat lengkap. Yaitu memuat langkah-langkah penyelesaian masalah termasuk beberapa perintah seperti data, tampilan, atau mengubah input atau output. Oke, sampai sini ya penjelasan kita hari ini. Selanjutnya yaitu saya ingin sebentar sebelum masuk ke pembagian kelompok, saya ingin anak-anak ada yang bertanya atau jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Apanya paham semua yang sampai sini? Oke, jika paham, nah ini kan satu kelas 20 kelompok ya. Saya ingin satu kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kalian membentuk suatu kelompok yang terdiri, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, tugasnya yaitu membuat tentang flowchart dan pseudorecord. Terserah, yang simple, yang penting bisa dipahami dan kalian juga bisa memahami apa itu flowchart dan pseudorecord. Oke? Nah, sekarang saya tentukan saja ya. Jadi dihitung 1 sampai 5, 1 sampai 5. Oke. Oke, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, kalau sudah ditentukan kelompoknya, yang kelompok 1 sebelah sini, yang kelompok 2 sebelah sini, yang kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana. Jadi ada 4 kelompok ya. Oke. Saya kasih waktu selama 10 menit cukup ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Apa itu flowchart dan contohnya, terus pseudorecord beserta gambarannya juga. Oke, tadi L sama dengan P kali lebar. Sampai sini paham ya? Jadi pseudorecord itu gambaran apa yang menuliskan atau yang dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah kita pahami atau yang mudah orang awam pahami. Seperti ketika guru kalian menjelaskan matematika gitu. Nah, misalnya untuk mencari luas atau mencari luas persegi, maka yang digunakan yaitu menggunakan rumus L sama dengan sisi kali sisi. Nah, seperti itu ya. Jadi pseudorecord ini yaitu mudah atau suatu algoritma yang menggambarkan tentang penjelasan penggunaan bahasa yang mudah kita pahami agar alur logika yang digambarkan dapat dimengerti oleh orang awam. Sampai sini paham? Nah, saya tanya satu persatu lagi ya.
Apa Kino? Ya, sip. Selanjutnya Fani. Nah, Iva selanjutnya. Oke. Selanjutnya udah paham ya? Saya simpulkan sekali lagi. Pseudocode yaitu gambaran suatu algoritma yang dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar alur logika yang kita gambarkan dengan sebuah algoritma itu mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun. Nah, itu yaitu ciri-ciri dari pseudocode. Nah, ini contoh rumusnya. Deklarasi var, variabel yang kita masukkan panjang, lebar, luas. Oke, selanjutnya yaitu struktur algoritma. Nah, struktur algoritma dibagi tiga. Yang pertama bagian kepala atau header, yang kedua bagian deklarasi, yang ketiga bagian deskripsi. Nah, bagian kepala ini memuat tentang keterangan tentang algoritma yang akan ditulis. Selanjutnya bagian deklarasi yaitu membuat definisi, nama variabel, nama tatapan, nama prosedur, nama tipe, nama fungsi yang akan digunakan di dalam algoritma. Bagian deskripsi, nah deskripsi berarti penjelasan ya atau rincian yang sangat lengkap, yaitu memuat langkah-langkah penyelesaian masalah termasuk beberapa perintah seperti data, tampilan. Waktu 10 menit sudah berjalan ya, silakan masing-masing dari kelompok untuk mempersiapkan lalu maju ke depan. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan jelaskan kenapa kita harus menjalankan suatu diskusi agar jika teman kalian menjadi pemateri di depan, kalian harus menjadi penyaji yang baik atau bisa mendengarkan. Jika ada yang salah, maka kalian boleh bertanya kepada kelompok yang maju. Nah, agar diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, maka kalian harus pandai mendengarkan dan pandai memahami. Jika tidak paham, maka tanyakan. Jika ada sebuah kesalahan, maka kalian boleh menyampaikan saran atau suatu arahan untuk kelompok yang maju itu. Oke, akan dimulai. Alhamdulillah pelajaran diskusi hari ini sangat berjalan dengan lancar ya. Intinya semuanya sudah paham apa itu tentang flowchart, pseudocode, dan simbol dalam flowchart itu apa saja, urutan-urutannya itu apa saja. Oke. Nah, sekarang saya minta satu dari kalian maju untuk ke depan dan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Oke. Gak ada yang berani maju ya, udah saya tanya satu persatu. Nah, kalian sampaikan pendapat kalian tersendiri yang intinya kalian berani untuk menyampaikan pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, oke. Aja bagaimana? Paham? Oke, paham. Selanjutnya yaitu Kino. Bagaimana tentang kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Selanjutnya Fani, paham ya? Selanjutnya Nijar, paham? Oke. Rijal, bagaimana pendapatnya? Kesimpulan tentang pembelajaran algoritma? Oke. Nah, Iva, paham ya? Oke. Selanjutnya? Selanjutnya? Ya. Alhamdulillah ya, udah 90% kalian bisa memahami tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Dan ya. Alhamdulillah ya, udah 90% kalian bisa memahami tentang pembelajaran yang saya sampaikan.
dan contoh pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan tentang gambaran yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, dan saya harap kalian besok belajar tentang pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, besok kita akan belajar tentang algoritma atau tentang pemrograman juga, tapi yang lebih detail. Oke? Jadi disiapkan membawa laptop, dianjurkan ya untuk membawa laptop pada pertemuan selanjutnya. Oke. Sudah kita simpulkan tadi bahwa algoritma digunakan untuk suatu urutan dari beberapa langkah yang logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, dan aturan yang harus digunakan dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah, terutama di dalam sebuah komputer. Jadi algoritma itu digunakan di dalam sebuah komputer untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Sampai sini paham semua ya anak-anak? Jika tidak ada yang paham, sebelum saya mengakhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baiklah, saya akan tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan saya kalian kurang mencerna atau memahami dan sebagainya. Oke, baiklah, kita akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dipelajari ya di rumah. Nah, saya harap besok kalau saya tanya kembali masih ingat, walaupun tidak semua ya. Oke. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum